Halo, saya Marcel. Thanks sudah mampir di video ini. Semoga selalu terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak yang sharing dengan saya dulu ketika saya berada di sebuah organisasi bisnis dan saya membangun sebuah tim bisnis gitu. Dari tim-tim bisnis saya itu banyak yang bertanya bagaimana sih caranya keluar dari zona kemalasan gitu. Nah, yang paling penting adalah di sini kalian semua yang nonton video ini, kira-kira diri kalian masih malas atau enggak? Karena apa? Karena langkah pertama yang bisa kita tanggulangi untuk keluar dari zona kemalasan adalah kita mau mengakui bahwa diri kita masih malas terlebih dahulu. Jadi kita harus mengakuinya. Kalau kita sudah mengakui, maka kan kita tahu kelemahan kita, sehingga kita bisa mencari solusinya untuk keluar dari zona tersebut. Malas itu gimana sih kondisi keadaannya? Ya kondisinya macam-macam. Banyak yang misalkan kayak kita ini kaum rebahan. Kaum rebahannya kalau cuan terus ya beda ya gitu. Misalkan kita sudah tidak ada penghasilan, hobinya rebahan, nggak ngapa-ngapain gitu, bergaul juga nggak mau, cuman di rumah lontang-lantung kayak gitu, tidak ada hasil tidak ada yang dihasilkan. Nah itu menurut saya sih itu udah malas gitu loh, kategorinya udah malas dan menjadi beban buat keluarga ya tentunya. Tapi kalau seandainya kaum rebahan banyak seperti saya juga, saya kebetulan selain berbisnis di dunia kecantikan juga sebagai trader ya. Jadi kalau jadi trader kan ya cuman di rumah kerjanya, cuman mantau chart gitu, sambil tiduran aja juga bisa gitu. Saya bikin video ini juga saya ada posisi di market gitu, saya nggak perlu pantau. Seperti itu juga bisa terjadi. Jadi tergantung kondisinya, keadaannya gimana. Nah itu kalian sendiri yang koreksi ya diri kalian seperti apa. Saya akan membahas solusinya gimana supaya kita bisa keluar dari zona kemalasan gitu. Solusinya adalah yang paling penting itu harus kita sepakati dulu, jangan tawar-menawar. Nggak boleh ditawar dulu, keadaannya nggak boleh ditawar ketika harus ada syaratnya yang dilakukan, itu juga nggak boleh ditawar. Sepakat nggak? Kalian harus sepakat dulu ya, jadi tidak boleh menawar syarat-syaratnya dan harus dilakukan. Pertama sekali adalah kalian wajib punya daily activity. Yang mau dilakukan gitu. Itu dulu saya sering banget lakukan ketika saya masih membangun sekali, masih berjuang banget gitu. Untuk transisi saya dari malas ini, untuk saya dari nggak ada aktivitas, sebenarnya nggak malas tapi saya dari nggak ada aktivitas dan ada aktivitas ini, saya transisi, saya harus tahu besok saya mau ngapain, hari ini saya mau ngapain, itu harus ada listnya gitu. Saya mau ketemu berapa orang gitu, karena kan di video yang sebelumnya saya pernah cerita saya berangkat dari dunia MLM atau dunia network marketing, jadi saya harus punya nih listnya, saya mau ketemu siapa aja, jam berapa aja gitu, jam berapa saya harus keluar, itu saya sudah ada catatannya. Dan itu miss 1-2 aktivitas it's okay, tapi kalau sampai di atas 50% dari daily activity yang kita lakukan itu miss semuanya, ya artinya kita memang belum niat gitu. Terus caranya supaya bisa memaksa diri kita untuk niat itu seperti apa? Hukum diri kita sendiri, kasih hukuman, dan perlu didengarkan oleh orang lain sebagai saksi dong. Karena kalau kita menghukum diri kita sendiri, nggak ada orang lain yang mendengarnya, akhirnya nanti kita banyak kompromi. Contohnya kita denda misalkan nggak melakukan aktivitas ini, melakukan daily activity kurang dari 50%, kasih 50.000 ke kakak gitu. Itu kan pasti kita nggak ikhlas banget kan gitu. Nah dengan seperti itu ya kita ini pasti akan jauh lebih disiplin. Nggak apa-apa cara seperti itu dulu. Kita menghukum diri kita sendiri atas kesadaran kita, atas kemauan diri kita. Jadi dengan seperti itu kita akan membiasakan diri kita untuk berdisiplin diri. Lakukan kurang lebih minimal ya 21 hari sampai 90 hari secara rutin, jangan putus. Boleh misalkan ada keadaan yang mendadak, ada satu aktivitas yang harus ditunda, it's okay. Misalkan keadaannya hujan dan sebagainya, sikat, hajar semuanya, terabas. Jangan manja. Karena apa? Karena kalau kita pengen keluar dari malas ya kita nggak boleh manja itu tadi. Kan itu sudah lawan katanya kan. Persamaan kata ya, malas dan manja ini sebuah hal yang mirip-mirip lah ya. Bukan persamaan kata tapi sesuatu hal, keadaan atau sikap atau kondisi yang mirip-mirip. Jadi ya itu tadi, hukum diri kita sendiri.
maka kita akan bisa keluar dari kemalasan. Daily activity harus dilakukan, cuman itu aja, dilakukan semuanya, nggak usah ditawar, nggak usah kompromi. Kalau sampai tidak dilakukan, ya hukum diri kita sendiri, dan ada orang lain yang menyaksikan, yang membantu kita untuk memantau aktivitas kita benar-benar komitmen atau enggak. Kalau itu tujuannya hanya untuk menjadikan kita kebiasaan, nantinya kalau kita sudah biasa, kita itu udah kayak gatel aja. Kita nggak ngapa-ngapain itu udah kayak gatel. Pasti minimal ada sesuatu hal yang kita pikirkan, ada sesuatu hal yang kita kerjakan dalam hari ini, setidaknya mendekatkan kita dengan mimpi-mimpi kita yang lain. Baru nanti berbicara teknis, saya akan bahas di video yang berbeda, berbicara teknis tentang menyusun, gimana sih menyusun mimpi gitu. Atau bahkan mungkin kalian termasuk orang yang sudah takut untuk bermimpi, saya akan bahas di video khusus. Saya ada narasumber yang mulai takut bermimpi, mulai takut terinspirasi, yang pernah mengalami takut bermimpi, takut terinspirasi, bahkan takut termotivasi seperti itu. Karena kelelahan yang bertubi-tubi atau kegagalan yang bertubi-tubi. Gitu, nanti saya akan bahas di video yang berbeda. Jadi intinya, supaya terhindar dari kemalasan, punya daily activity. Ini hal teknisnya. Hal-hal secara mindsetnya saya akan bahas di video yang berbeda. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Semoga selalu terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang.